malam penduduk Demit. Kembali lagi bersama saya Bo di sini sebagai host. Dan yang kalian ketahui, dalam perjalanan kita mencari buto hijau atau penelusuran kita kemarin, kita menemukan sarang buto hijau yang benar-benar luar biasa. Begitu banyak buto hijau yang kita temukan sampai kita menemukan sosok entitas yang bisa dibilang bukan sembarangan buto hijau. Dari situ kita akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah serial untuk mencari tahu berbagai macam buto hijau yang ada di Indonesia, dan kita mengundang narasumber ataupun kreator-kreator yang memiliki cerita-cerita tentang buto hijau. Dan yang kita ketahui juga banyak sekali macam-macam atau variasi dari buto hijau yang ada di Indonesia. Ada yang mungkin seperti buaya, ada yang memang dia gangguannya lebih ke arah tidak ingin menguasai wilayahnya, ada juga yang bisa dibilang mengganggu karena nafsunya, tapi juga ada yang melindungi. Begitu banyak varian-variannya. Dan apakah buto hijau ini masih ada sangkut pautnya dengan legenda yang ada di Indonesia? Ya, benar sekali Bo. Seperti kita singgung di episode sebelumnya, kalau eksistensi buto hijau ini diangkat menjadi sebuah film, dan dengan tegas sang sineas menyematkannya terinspirasi dari legenda Timun Mas. Tapi kira-kira sudut pandang mana yang akan diangkat? Langsung aja, let's welcome Gandhi Fernando. Halo. Kedatangan bintang tamu besar nih. Iya, gue dilihatin nih, aduh. Oh iya. Apa kabar Bro Gandhi? Baik. Oke. Sibuk, produktif, tapi ya tetap grateful. Sangat produktif sekali. Libur Natal loh kita syutingnya. Baik. Merry Christmas. Merry Christmas buat semuanya. Dan Mas Gandhi ini baru banget selesai syuting film dia sebelumnya. Tadi malam baru finish jam 4 pagi. Wow. Sekarang jam 4 sore, berarti baru 24 jam yang lalu gue kelar syuting. 12 jam. 12 jam. 12 jam yang lalu, sorry, 12 jam yang lalu. Ya. Sangat-sangat produktif. Luar biasa. Ya, buto hijau ini udah menjadi film keberapa Mas Gandhi? Film ke-11, Film ke-11. aku produser. Gua punya satu pertanyaan. Lu berarti kan udah punya banyak cerita dari lampir, tuyul, dan lain-lain udah lu angkat. Kemudian buto hijau ini menurut gua berbeda karena lu menyematkan terinspirasi dari legenda Timun Mas. Kita tahu kalau buto hijau ini kan awalnya kita mengenal dia sebagai dongeng anak. Itu ironi menurut gua, yang menjadi ironi. Kemudian itu menjadi sosok entity yang menyeramkan. Bahkan di perjalanan podcast kita kemarin kita nemuin nih buto hijau ini sebagai makhluk pesugihan ya Bro. Dia pesugihan, dia menyandra, dia bertransaksi dengan manusia, bahkan sampai membunuh. Dan kita kemarin ketemu sama markasnya buto hijau. Sarangnya buto hijau yang bisa dibilang itu ternyata dia berkolaborasi dengan manusia untuk menyesatkan mereka. TKW perempuan korban utamanya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa mengambil buto hijau dan dengan tegas menyematkan terinspirasi legenda Timun Mas? Kalau memang gue dari dulu tuh sukanya fantasy, sukanya dongeng, suka horor. Pokoknya film-film genre, apa saya cerita-cerita genre, cerita-cerita horor. Dan memang Timun Mas ini adalah salah satu dongeng yang gue udah suka dari kecil banget. Dari memang udah SD itu udah suka. Dan memang sudah masuk di daftar film yang pengen gue bikin kalau nanti suatu hari gue mampu untuk bikin. Nah, cuma kebetulan untuk meyakinkan Buto hijaunya datang. untuk meyakinkan produser-produser atau investor untuk bikin film buto hijau itu sangat sulit. Karena belum ada datanya apakah sosok ini tuh bisa disukai apa diminati sama calon-calon penonton di Indonesia. Nah makanya awal mula gue bikin film ini udah ditulis skenarionya, banyak banget investor-investor gue bilang nggak mau diganti aja ke pocong ataupun anak. Terus gue bilang justru malah the point is gue pengen bikin dari sosok buto. Pengennya seperti gue bilang awalnya pengen bikin dongeng ala-ala Tim Burton, Alice in Wonderland, tapi kan belum ada datanya nih untuk bikin film fantasi sebetulnya dongeng fantasinya. Tapi gimana caranya gue bikin lebih compact tapi dengan sosok buto hijau ini, tapi masih mengambil garis besar cerita dari dongeng Timun Mas cuman di versi modern. Nah kalau dari sisi buto hijaunya pun juga yang gue ambil memang banyak variannya ya, pasti semua entitas tuh akan banyak variannya. Cuman untuk specifically yang film buto hijau ini gue nggak terlalu kabur lah dari dongeng yang udah dikenal, which is dia itu menagih janji kan sebenarnya
Makanya orang mempertanyakan, emang Buto Ijo serem ya? Soalnya kan dia cuma menagih janji dari si Srini ini, dari janda yang dia kasih timun masnya inilah ibaratnya. Nah dari situlah treatment yang gue work on lah, dari konsep si Buto Ijo ingin menagih janjinya ini, tapi dengan versi lebih honor mencekamnya, tapi tentu dengan modern plot twist. Bisa dengan cerita yang udah dikenal masyarakat tuh langsung dijadikan plot di film itu, nggak ada daya menariknya di nonton. Oh ya udah lengkap aja kayak gitu. Nah itu di endingnya itu ada beberapa yang gue ubah. Makanya gue nggak bilang kalau ini adaptasi dongeng, gue bilangnya adalah terinspirasi atau adaptasi bebas dari cerita rakyat Timun Mas. Tapi yang menarik adalah Bu, artinya kita akan mendengar dongeng yang relevan kita dengar dari kecil, dan kemudian kita akan menonton versi terbarunya. Karena tadi statement kalau ini nggak lari jauh dari cerita yang sebenarnya, dan sesuai terinspirasi gitu kan. Apa sosok Buto Ijo seperti apa di sini yang lu angkat? Yang pasti sih gede dan Hijau. of course, makanya fontnya aja hijau. Tapi gue bikinnya sebagai jin. Emang kan dari riset yang ada tuh dia ini jin. Yes. Jadi gue treatmentnya ke arah sana, tapi rules of Buto Ijo-nya ini dia tuh semakin menampakkan dirinya saat dia feeding dari ketakutan orang. Ya. The more lu takut sama dia, the more dia akan menampakkan dirinya, dan dia akan kembali ke penceritaan tumbal menumbal ya. Tapi gue nggak mau terlalu banyak ngomongin ke sana karena kalau nanti spoiler. Tapi the rules of kemunculan Buto Ijo itu adalah saat lo nggak takut, dia nggak peduli. Tapi saat lo udah feeding dengan kehadirannya dia, dengan ketakutannya lo, nah itu mulai muncul tuh. Semakin lama semakin perih. Oke. Tapi Bro Gandhi, di sini kan gue lihat lu sebagai co-writer juga ya. Kalau menulis, apalagi lu produseri juga gitu kan, lu pasti riset tentang Buto Ijo ini. Tadi kan Jero udah nanya tentang varian apa yang lu berikan. Tapi dalam istilahnya penelitian lu ini nih dalam Buto Ijo itu seperti apa sih dari sudut pandang lu? Yang bukan lu masukin ke film nih, tapi apa dari yang lu riset ini? Buto Ijo tuh makhluk seperti apa? Dan varian macam apa yang udah lu riset? Misalkan dulu dari dongengnya sih sebenarnya nggak terlalu serem. Namanya juga dongeng anak Ya. Yang Buto Ijo yang gua kenal adalah Buto Ijo yang cuman ya kasihan sebenarnya, dia victim gitu kan. Dia itu cuma pengen lagi yang dijanjikan sama si orang ini gitu. Dan ironisnya adalah Buto ini gua menggambarkan tuh mungkin bisa dibilang kayak rakyat lah. Rakyat yang memberikan sesuatu kepada orang yang hierarkinya lebih tinggi, karena dia si orang hierarki lebih tinggi ini membutuhkan sesuatu dan dia memberikan itu. Tapi ternyata saat dia dijanjikan sesuatu tapi tidak diberikan, dari situ dia mulai memberontak. Nah dari konsep itu yang mungkin dulunya pas dongeng tuh kayak ya udahlah serem apa. Nah bagaimana caranya gue twist dengan versi yang itu menjadi versi yang lebih menyeramkan gitu. Jadi sebenarnya di balik cerita Buto Ijo ini pun juga ada sedikit ya tipis kali ya sindir tentang pemerintahan, jadi nggak langsung gitu. Buto Ijonya berdasi gitu maksudnya? Enggak. Tapi dari segi analoginya bahwa dia ini hanyalah sosok yang kecil gitu loh, tapi berbentuk raksasa gitu ya. Cuma dia ini secara nggak langsung dia fiktif gitu. Tapi di film ini digambarkan dia sama orang-orang ini tuh kayak wah ini sosok yang mengerikan, padahal sebenarnya ada layer lagi di baliknya. Treatment yang gue bikin tuh ada layer-layer itunya. Cuman gue nggak terlalu ke sosok hantu yang langsung memangsa dan membunuh dan menumbal, nggak gitu. Tetap nggak mau lari dari konsep si dongeng. Nah Jer, kalau nggak salah dari hasil penelusuran kita, dari kita mengundang banyak bintang tamu, kita hampir rata-rata ya mengambil kesimpulan. Kita ngomongin kesimpulan aja rata-rata ya, karena dari banyak cerita yang kita ambil dan kita riset, ternyata Buto Ijo ini makhluk netral sebenarnya. Kalau dalam cerita ini kan dia menagih janji, dia victim gitu kan, sama seperti yang kita temukan juga, kecuali yang di penelusuran. Tapi balik lagi yang di penelusuran pun, itu pun juga dia menagih janji aja ya, dia manusia yang datang. Gue tuh penasaran kalian ngelusurin apa, soalnya gue belum tahu nih kalian ngapain aja. Wah seru sih.
Lu dong Jer. Jadi kemarin kita datang ke salah satu tempat apa ya, itu tuh bekas apa Bu? Gedung mes TKW. Yang itu tuh banyak sekali pembantaian TKW yang meninggal di sana. Dan ternyata ketika gue datang ke sana, gue nggak niat buat nyari Buto Ijo awalnya. Dan nyampe di sana tuh gue ngeliat kok perempuan ini tuh seperti terikat ya kata Ama ya dengan sesuatu. Dan ternyata mereka adalah korban. Pelakunya adalah Buto. Nah Buto ini dia tuh seperti udah membangun kerajaannya sendiri. Siapa eksekutornya, siapa perpanjangan tangannya, ya manusia yang serakah ternyata. Jadi mereka menjadi korban, itu Buto tidak akan menyentuh kalau tidak ada perjanjian dengan manusia lain. Semacam itu. Dan ya seperti yang gue lihat di dongeng-dongeng, dan dia kayak apa lu bilang fake god ya. Fake god bentuknya aneh Pak. Bentuknya jadi kayak kalau kata Amai, kita pernah ajak Amai dari gitulah ya kan. Dari kisah tanah Jawa, nanti bisa disensor kalau nggak boleh. Nah itu dia tingginya besar khas Buto Ijo, matanya cuma satu. Tapi di sini buta. Dia ngeliat dari mata yang ada di dua tangannya. Gitu, sorry. Dua tangannya. Nah, kita Baik dari mes TKW itu dapat ide baru lagi dong buat IP 0 point berikutnya. Enggak dong. Iya Bisa sama jadi. genit berikutnya bisa jadi. Tapi gue langsung teringat sama film lu gitu kan. Wah penunggu Buto Ijo dan Timungas. Kenapa sih selalu bersinggungan dengan perempuan? Kenapa dengan anak-anak gitu? Jadi gedung itu tuh emang istilahnya kayak tempat transitnya kayak Shopee gitu loh bro. Haknya. Banyak banget kayak roh-roh tumbal yang dimasukin di dalam gedung itu. Dan basically sebenarnya si Buto Ijo yang kita temukan itu adalah sosok entitas yang sudah masuk ke ranah jin sebenarnya, tapi di atas jin karena dia dipuja. So that's why kita menyebutnya false god atau fake god gitu kan. Sudah menjadi sebuah entity yang dipuja. Dia memiliki power yang berbeda, frekuensi yang berbeda juga. Kalau lain teman tuh besarannya segimana? Dia itu bisa dibilang kayak normal, tapi dia bisa membesarkan diri ya, jin. Ya kan, dia bisa memanipulasi, tapi basically dia emang besar, hijau, tapi itu dia tidak punya mata satu doang tertutup. Dia melihat dari sini, dan matanya itu secara nggak langsung pas dia membuka mata, kalau katanya Ama ya, dia kan begini, pas dia berkomunikasi dia begini ngeliatin kita, karena dia akan mencari siapa di sini yang istilahnya mungkin hatinya ya bisa untuk dijadikan salah satu pengikutnya atau korban. Kalau misalkan memang di sana kita niat datang ke sana untuk mencari sesuatu. Kalau kita kan nyari konten, dia udah tahu dasar anak-anak, ya kan. Tapi tempat itu ternyata berasal dari tanah wingit juga. Betul. Di rumahnya dia yang dibangun oleh manusia, ujung-ujungnya dia meminta kembali rumahnya, makanya rumah tersebut bangunan dia terbengkalai sekarang. Dan basically Jer, sebelum Amai melakukan retrocognition, di situ dulunya bukan area pergedungan memang. Iya. Di situ adalah area rawa, yang dimana di situ rawa ini yang akhirnya kita mengambil kesimpulan dari berbagai macam cerita kita juga ya, narasumber bahwa Buto Ijo ini emang sebenarnya makhluk alam bro, jin alam basically, bukan di perkotaan, bukan apa. Mungkin dia datang ke rumah kemana untuk menagih janji. Nah ini dia tuh, kenapa bentuknya gudang kayak rumah. Oh ternyata dulunya rawa. Tapi memang biasanya yang datang kenapa ada di perkotaan, antara pesugihan ataupun ya dia menagih janji ke kontraktornya lah bahasanya. Karena gue penasaran, kan Buto Ijo ini kan dari dongeng ya Pak ya. Kayak siapa sih yang pembuat dongeng itu? Kenapa sosok itu jadi nyata dan menjelma ada sekarang ini? Sampai sekarang ini asal usulnya gimana sih? Apakah pendongeng tersebut dulu emang mengetahui Buto Ijo versi aslinya? Karena karakteristik Buto Ijo dari dongeng sampai sekarang dan beberapa varian lain itu sama. Dia menagih janji, selalu seperti itu polanya ya Bu. Tuh kan, waduh, menagih janji nih. Podcast kita hari ini. Tenang, ini bukan backsound, ini real. Ini real, bukan backsound. Oke, ngomongin soal menagih janji. Janji apa sih? Spoiler gak sih? Coba apa kalau ini kita bahas, kalau enggak nanti cut aja. Oke. Boleh ceritain gak sih secara garis besar penunggu Buto Ijo ini misalkan tentang apa? Jadi sebenarnya penunggu rumah Buto Ijo. Apakah Buto Ijo penunggu rumah? Well, basically dongengnya bukan kan. Nah makanya mungkin harus nonton filmnya. Karena sebenarnya dalam film itu nggak cuma satu kan. Nggak cuma ada Buto Ijo doang, tapi ada entitas lain juga. Nah, mungkin itu yang gua nggak mau banyak spill, karena kalau misalnya orang bilang kok Buto Ijo kan bukan penunggu rumah kan. Ya well, of course, makanya nonton film. Karena kalau gue kasih tahu apa ya nanti ketahuan kayak gitu. Cuman
intinya dia datang sana itu ya untuk dia menagih janji itu. Nah, bagaimana caranya si Carter ini menghentikan janji itu? Gimana cara si kontraktor ini untuk kayak gue nggak jadi mau bayar lu nih, gue harus cari solusi supaya gue nggak jadi bayar utang gue nih dulu 6 tahun yang lalu. Si Srininya ini yang diperankan sama Selena Evangelista. Nah, dari situlah dia menghadirkan beberapa sosok-sosok, which is karakter gue adalah seorang konten kreator horor di situ, dan juga ada seorang medium. Nggak susah ya kalau gitu ya? Kenapa? Nggak susah ya untuk meranin itu ya? Kan konten kreator juga kan bro. Jujur enggak lagi film ini bener kayak jadi diri sendiri. ya kayak diri sendiri aja, tapi versi yang mungkin karena gue konten kreator, tapi gue bukan konten kreator horor. Cuma kan gue dulu udah sering ada program-program TV apa namanya, penelusuran udah pernah gitu. Jadi buat gue ini nggak ada challenge apapun sih untuk main di iklan ini. Dan Asik. basically ya ceritanya adalah kayak gue menghubungi kalian dan juga seorang medium untuk please datang ke rumah gue. Ada sosok entitas nih yang harus gue clearin di rumah gue itu, kayak gitu. Boleh nggak kalian berdua hadir bersama si medium ini? Nah, barulah kalian pergi penelusuran. Dari situlah kalian menemukan itu. Ya konsepnya sama seperti podcast kalian. Well, berarti itu Jadi gue tuh memeratkan kalian. Tapi lo di situ mau rela jadi indigo aja just our content creator. Konten kreator horor aja. Oke, sama gitu bener ya. Ya, Kita kan Nah, ada si mediumnya. Nah, mediumnya itu gue gambarkan ada sedikit komedi sebenarnya. Oke. Jadi dia kayak mungkin pesulap merah kali ya, tapi di sini namanya dia Indra Keenam. Indra Keenam. Indra Keenam gitu. Boleh. Kenapa namanya Keenam? Berarti nama gue aja. Oh, bukan, dia bilang kenapa namanya Keenam? Ya karena gue anak keenam. bisa. Jadi tetap ada komedinya juga, tapi dari sisi medium. Tapi dia beneran medium. Dia beneran shaman. Cuman Diperankan oleh siapa bro? Adnan Jani ada seorang aktor. Kebetulan salah satu produser film gue juga di sini. Cuman memang gue nggak mau dia terlalu serius banget. Gue memang kita treatment dia adalah gimana caranya lu tetap real medium, tapi lu tetap real seorang medium yang biasa nongol di TV. Jadi gila-gila honor turun juga. Gitu. Ini ada budgetnya kan. Iya. Medium juga manusia bro. Butuh makan. Gitu, jadi butuh makan juga lah gitu. Jadi tetap ada penyegarannya lah di film ini. Ada bumbu-bumbu komedinya sedikit, kalau nggak nanti serius banget dari awal sampai akhir kan. Tapi justru itu yang membuat filmnya jadi menarik ya sih. Lu melengkapi ini dengan bumbu baru. Bener. Nah, Di saat tiba-tiba lagi serius-seriusnya, tiba-tiba nongol si medium ini yang lah kok ini lucu ya, tapi dia real gitu. Itu sih. Nah, ngomong-ngomong hal yang baru nih, Mas Gandhi, di Buto Ijo ini apa sih hal baru yang lu tawarkan ke penonton film Indonesia? Yang pasti hantunya. Iya. Ya sih, gue belum pernah denger sih ya film Buto Ijo ya. Biasanya Buto Ijo pun ada masuk jatuhnya jadi bukan istilah supporting hantu ya. Supporting hantu. Figuran bahkan. Figuran. Betul figuran. Kalau dari segi cerita memang tidak, gue harus jujur ya, bahwa ceritanya template horor yang memang menggabungkan apa yang memang udah familiar ke penonton, dan gue ramu dengan dongeng yang ada, dengan beginning middle end-nya tuh tetap watchable banget lah gitu. Jadi saat orang nonton ke bioskop tuh masih yang kayak ini ceritanya nggak kemana-mana nih, Nggak pusing. udah itu dia dihantui sama sosok Buto Ijo. Datanglah sosok pakai kalian berdua dan juga seorang medium untuk membersihkan itu, yang dimana ternyata si Buto Ijo malah bertentangan sama kalian. Gue di sini lagi janji lo jangan ganggu gue. Oke. Gitu loh. Ini ada something nih sama si Srininya nih, kontraktor nih. Oke, ngomongin soal legenda Timun Mas, ya kan Buto Ijo dan Timun Mas. Timun Masnya itu Srini. Bukan, Srini itu ibunya Timun Mas. Ibunya Timun Mas. Ada sama anaknya. Anaknya kan umur 6 tahun nih mulai diganggu sama si Buto Ijo. Oh, itulah sosok Timun Mas. Karena di dongeng aslinya juga 6 tahun Buto itu menagih janji. Betul. Begitu. Cuman memang gue gak namain anaknya Timun Mas. Ya, Ya mungkin kan tiba-tiba di era sekarang 2025 terus namanya Timun Mas ya, gue ganti namanya Tisha di situ. Secara produksi dan lain-lain mungkin ya, dan dari pembuatan building cerita dan lain-lain, gue nggak tahu tingkat kesulitan yang menurut lu sulit yang paling Oh, make up-nya sih, make up Buto Ijo karena practical. Kita benar-benar mengcasting nama beliau adalah Pak Tito Wibowo. Dia tingginya 2 meter 15 cm kalau nggak salah. Jadi memang kita mengcasting beberapa sosok-sosok yang di atas 2 meter tinggi. Nemu aja bro. Apa? Nemu aja bro. Nemu, dan setelah film itu dia jadi dapat itu tuh pabrik gula, jadi dapat
apa tuh kemarin itu sesuatu horror lagi gitu. Jadi gara-gara itu, tapi kayaknya film itu dulu baru lain Buto Ijo. Jadi seolah Dari sana dulu gitu. Padahal sebenarnya dia film pertama dia itu Buto Ijo. membuka rezeki nih. Terus kita mencari dia, salah satu casting director gue mendapatkan dia di Instagram gitu. Nah kesulitan terbesarnya adalah dari praktikalnya, karena dia harus menggunakan kostum Buto Ijo ini yang perutnya beneran harus lebar dan tingginya pun juga meskipun tingginya 2,15 meter, jadi tetap ada platform lagi yang dia harus pakai Biar makin besar. dan untuk dia yang tingginya sebesar itu ada sedikit mungkin dari pernapasannya dia tuh yang nggak bisa lama-lama di kostum itu. Jadi setelah 1-2 take kan lepas lagi untuk dia bernapas karena susahnya menggunakan kostum itu. Dan gue agak worry juga dia kenapa ya, kalau pingsan atau apa kan ya, apalagi dia ya manusia spesial ya. Ya. Sangat besar gitu. Ya. Ukuran sepatunya berapa itu? Ya hampir 48. Oh iya? Jadi gede banget itu tangannya segala macam. Nah jadi dan untungnya dia profesional ya. Jadi dia tetap push through untuk dia shooting videonya. Tapi ini memang ada momen dia memang mengeluh ya, karena berat banget kostumnya dan susah bernafas gitu. Tapi ya gue sangat memaklumi ya, karena kalau gue jadi lu juga gue pas meluk ini berat banget, dan itu yang kadang-kadang mengganggu sama timing syuting. Beri dia ruang sedikit untuk space out, semua kasih kipas karena benar-benar susah banget. Dan setelah masuk post pro mencari mata yang pas, mata yang pas di CGI. Ada momen di mana matanya kemerahan, akhirnya gue kayak ini kayak Ultraman sih anjir, gue bilang bisa gak sih di tone down gitu, jadi kayak ya gitu deh, kalau di stasiun TV lah. Just itu yang salah satu paling susah nih, mencari CGI yang pas untuk membuat matanya itu serem tapi hidup, tapi tanpa lebay. Lalu kulitnya dia itu apa sih meleleh, apa sih bukan lainnya? Oh ya, berlendir. Berlendir. Jadi bagaimana caranya tubuhnya dia itu di CGI itu lendirnya terlihat natural di tubuhnya dia. Oh, ngeriset beneran nih kalau kayak gitu nih ya. Lalu film ini gue mengubah darah menjadi lendir. Jadi film ini tidak ada darah. Sebenarnya anak-anak masih bisa nonton film ini, karena makanya dari adaptasi dongeng kan. Apapun yang berkaitan dengan pemangsaan itu gue ubah jadinya meninggalkan lendir-lendir, bukan meninggalkan darah. Oke, ini penting. Dan dari cara lo nge-package tadi kan lo ceritain tentang logline-nya ini, lo mengemas dari sudut pandang konten kreator, itu sebenarnya relate juga, Bo. Jadi dia udah buat anak-anak dan teman-teman mungkin terbiasa dengan konten penelusuran. Jadi kalian datang ke bioskop, kalian akan melihat konten penelusuran di level up dan bisa ngeliat setannya langsung. Mungkin kalau di penelusuran lu gak bisa ngeliat setannya langsung nih kalau lu nonton di YouTube. Di sini lu bisa ngeliat full package. Ada penelusuran getok pocong ya kan, pakai panci banyak. Oh itu beda. Jadi kurang lebih sih dongeng, konten kreator, rumah, itu digabungin. Gokil. Jadi relatable banget sih. Kalian gue film. Iya gitu. Oke, jadi kapan Sarang Demit difilmkan nih? Lo kenapa gak calling kita ya? Ya kenapa lo gak calling kita? Oh belum kenal. Oh gitu ya. Sendiri kapan? Kadang jalan pulang. Iya. Oke, Mas Gandhi, ini kita melipir sedikit ya. Lo udah buat banyak banget film-film horor yang which is dari dekat banget sama kita. Tuyul tadi gue bilang, lampir dan lain-lain. Lo sendiri pernah punya pengalaman horor gak sih? Punya, of course. Tapi nggak di Buto Ijo. Jadi sekarang gue dipagari. Karena gue sering disantet sama orang yang nggak suka kan sama gue ya. Gue pernah cuy hampir mau merenggut nyawa gue sendiri dan ternyata sama orang yang nggak suka sama gue lah, dibikin intinya ada kiriman lah gitu. Ada sampai ngirim baras patis rumah, ada yang gue pernah dililit sama ular merah gitu, ada siluman. Pokoknya gue pernah ada momen di hidup gue tuh di tahun 2020-an lah, zaman setelah COVID tuh gue tuh gak bisa gerak di kamar. Badan gue tuh ngeris, gue hanya bisa menggerakkan tangan gue sama jari kaki gue sama mulut gue. Terus gue kayak tolong, sampai gue minta tolong sama teman-teman gue pun ngejagain gue titik di rumah karena gue saking ditempelin dikirim. Oke, saat kayak gitu lu udah ke medis juga?
udah, tapi akhirnya gue ada satu momen, gue ke Bandung nih, gue photoshoot di Bandung, terus tiba-tiba fotografernya gue belum kenal sama gue, baru kenalan via Instagram aja. Di Dago waktu itu gue photoshootnya. Terus gak lama dia datang ke hotel, tiba-tiba dia datang, dia pergi ke toilet. Terus dia keluar, Mas Gandhi lagi ada masalahin semua orang. Kenapa? Aku bilang, Mas Gandhi baik-baik aja kan? Kenapa? Enggak, soalnya maaf tadi saya datang, saya langsung ke toilet karena maaf banget, Mas Gandhi ini ngapuk, bau. Agak tersinggung sih awal-awal. Apa? Gue bilang gitu. Lumayan. Wow. Mas Gandhi ada yang nempel. Oh iya, saya tahu kok. Gue bilang, kok lu bisa tahu? Iya, saya bisa. Oh. Nggak di sini, tapi waktu itu pas lagi di hotel. Iya, gue dengar kayak gitu. Orangnya di situ, pas setannya tuh di situ. Setannya maksudnya. Oh, iya. Maksudnya yang nempel tuh ada di situ. Keren juga tuh ini. Ini apa? Cewek, mukanya rusak, rambutnya pendek katanya. Pokoknya apapun di Mas Gandhi, sebaik apapun, tetap dipandang orang negatif, tetap jelek, tetap orang nggak mau berada di sebelah Mas Gandhi. Dan itu benar. Aku kehilangan banyak orang di momen tahun itu, berbulan-bulan gitu. Lalu ada momen aku jadi depresi dan orang tersebut aku baru kenal ya. Dia bilang kalau nanti malam, nanti sore, habis maghrib, Mas Gandhi akan ditarik. Sukmanya. Bukan, ini bukan Mas Gandhi, yang maksudnya si yang nempelnya akan ditarik. Oh, kamu tahu? Iya, yang nungguin, yang ngejagain saya baru aja ngomong tuh lagi bete-betean mereka. Gitu. Memang betul, sore itu papaku bilang dia lagi ngontek seorang dukun lah ya dari Cirebon untuk ngebersihin aku sore itu. Kebetulan juga aku ngehubungin ada satu pembersih aku, Teteh namanya, di Tangerang, dan ada juga satu temanku di Jawa Timur yang bilang tiga-tiganya tidak saling mengenal ya, tiga-tiganya ngomong hal yang sama. Padahal aku nggak ngomong apa-apa. Gitu. Terus akhirnya sore itu setelah photoshoot segala macem, bener dong, aku kayak supaya ini aku sampai nelfon mamaku, video callan untuk mamaku ngejagain. Aku sampai gini. Jam 6 sore di hotel setelah photoshoot selesai ya. Oh, tetap jadi photoshoot tuh? Tetap. Oh. Kan itu masih pagi, pagi kan. Terus dan badan gua kan sehat-sehat aja gitu, nggak yang sakit-sakitan, nggak gitu. Tapi jam 6 sore tuh gua udah mulai gitu ngawang-ngawang sendiri gitu. Padahal gue nggak make ya guys ya, nggak minum juga kayak gitu. Terus kayak ngawang-ngawang, terus tiba-tiba lampu gua mati sendiri gitu. Shit. Sumpah gue kerasa gue itu nggak pernah gue lupain dalam hidup gue, dan suatu hari akan gue jadi film. Cuma gue belum aja nulisnya. Akhirnya setelah jam 7 udah mulai hilang. Terus bokap gua dikasih tahu sama orang dari Cirebon ini kalau Mas Gandhi sebaiknya keluar dari Pulau Jawa dulu. Sebelum puasa. Waktu itu udah mau puasa, belum puasa, Mas Gandhi harus keluar dari Pulau Jawa. Berapa hari? Terserah. Oke, yang penting keluar dulu. Keluar. Gue ke Bali kan ya. Pas gue di Bali badan gue langsung enteng. Gak bisa crossing kan, laut gitu, gak bisa crossing laut. Jadi badan gue langsung enteng. Yaudah, gue di Bali 2 minggu hidup gue sampai gitu. Habis itu Lebaran. Pas Lebaran udah hilang tuh. Maaf-maafan segala macam, dan gue ngechat orang yang gue duga Suspek ke gue, suspeknya. Mohon maaf apa segala macam kalau saya pernah bikin salah. Jadi waktu gue pernah kerja sama dia, terus dia nggak ngebayar gue lah. Gue pindah ke kompetitornya dia. Dia marah, gue pindah ke kompetitornya dia, dan gue membawa beberapa influencer untuk pindah ke kompetitornya dia. Gitu. Malah ditambah kompetitornya dia mantan pacarnya nih. Complicated sekali. Itu jadi dugaan gue, tapi setelah gue minta maaf segala macam udah hilang tuh. Tapi sekarang gue udah baikan sama si orang ini nih, artis dia terkenal, seorang sosok figur yang sangat dikenal masyarakat. Terus setelah itu udah tuh nggak ada apa-apa, tapi gue dimandiin 7 kali
seminggu sekali itu untuk dipagerin segala macam. Tapi semenjak itu ini gue nggak masalah tusuk atau apa ya, jadi memang cukup menjaga gue aja. Pagar ini. Pagar ya, pagar. Ya supaya nggak kejadian-kejadian. Setelah itu nggak pernah ada sih, cuman kemarin sempet refreshment seperti ada ya lah yang mau nempel, nggak sampai nempel masih di pagernya nih gitu loh, pengen dibuka gitu pagernya. Tapi gue udah kerasa dan gue datang nih ke Teteh juga udah pas gue baru mau ngechat nih, gak lama dia WA, Dek, adik nggak mau mandi Dek, udah setahun lebih loh Dek. Gue gak ada ngechat dia, padahal gue baru kepikiran gue mau ke dia karena gue udah mulai ngerasa ada nih. Gitu. Apa yang lu rasain? Kenapa lu ngerasa ada? Oh, badan berat. Emosi dalam artian lumayan mental gak stabil, nggak stabil. lumayan kayak gampang marah, gampang Galau. emosi, Enggak juga, down. ya emosi segala macam. Terus mulai, padahal hidup gue lagi baik. Oh, tau gak siapa? Ya itu habis gue belain dulu. Kejadian Jadi perlu kayaknya gue tahu ini. itu. Oh iya? Iya, habis gue belain lu di Jalan pulang. jalan pulau, terus viral banget. Gue sampai dilaporin polisi juga, terus gue dikirimin gitu. Habis itu gue udah mulai ngerasa. Gue rasa kalian kan udah tahu orang siapa. Nah. Silahkan kunjungi. Gue ke Teteh tanpa gue chat duluan dia. Pas nyampe, Dek, Teteh udah siapin ya bunga-bunganya semuanya. Teteh tinggal mandi, tinggal kita doa, Teteh sholatin dulu apa segala macam. Ya udah, akhirnya dibersihin. Terus tapi menempel teh belum, baru di luar. Tapi udah ada 3 yang enggak. Belum bisa masuk. Cuma kan kamu udah apa nih? Udah 2 tahun nggak mandi kan ya? Bukan nggak mandi, guys. Bukan nggak mandi biasa ya. Ruat, semacam Apa namanya? ruat. Ruat ya. Gue Ruatan. nggak tahu familiar sama bahasanya. Cuman udah lama nggak ruat ini, terus akhirnya ini udah hilang di situ. Tapi menurut lo yang udah punya pengalaman seperti ini, apalagi dunia film juga ya, kira-kira kapan Zero Point disantet juga? Sembarangan. Kayaknya banyak yang jagain deh. Kemarin udah nggak sih sebenarnya? Feeling gue sih ke arah sana sih. Feeling gue juga gitu Kayaknya udah banyak. Cuman karena dia ada yang jagain, makanya kayaknya belum kejadian gitu. Ya sudah lah ya. Nggak mungkin lah orang nggak ada yang cemburu sama lu, Jer. Itu resiko ya. Tapi Ya. bisa dibilang seorang Gandhi pun juga merasakan bahwa santet itu real juga ya. Dulunya awalnya nggak. Skeptis lo. Awalnya nggak kayak apa sih gitu. Dulu pas syuting film Tuyul, ada salah satu ekstras tuh yang sampai jerit-jerit katanya ngelihat sosok apalah hantu di toilet kayak gitu. Terus apa sih, lebay banget gitu. Terus gue pernah melihat Ganindra Bimo di film gue sendiri, di Midnight Show. Itu kita syuting di dalam bioskop tua 2015 akhir tahun itu. Scene dia itu adalah dia membunuh Acha Septriasa dan Ratu Felicia. Dan tertangkap kami beberapa kali dia lagi mau jalan mau membunuh, tiba-tiba jatuh ke belakang. Awalnya kita pikir dia collapse aja gitu. Terus Acha sama Feli ya di depan mata kan, scene-nya wide shot waktu itu, langsung ini bener-bener kenceng banget. Tuh akhirnya udah dikasih minum, dia nggak inget apa-apa kenapa dia jatuh. Take 2, tiba-tiba jatuh lagi kedua. Acha sama Feli langsung nangis, takutan, langsung gemeteran keluar dari set, langsung kita dan langsung kesurupan. Indra Bima. Kita telepon Andrea Dian, istrinya, untuk datang. Terus kita panggil Citra Prima. Karena Citra main di film Midnight Show dan juga di Tuyul. Main datang untuk benerin. Apa katanya? Anak-anak yang menarik badannya karena dibilang omnya jahat mau gua cewek. Oke. Setannya nggak tahu kalau itu acting. Akhirnya setelah syuting, setelah diberesin semua, dilanjutkan, Citranya ngomong di tuh ruangan sebelah, wah enak banget, itu bioskop tua. Ya pasti. Pakai Citra ngomong, akhirnya semua kru ngomong, Dek, ini cuma main-main ya, bercanda-bercanda. Jadi semua kru pas sebelum take, Astrada, sutradara, itu benar-benar Dek, cuma main-main ya, cuma acting-acting ya, gitu.
si citranya akhirnya ngomong dan akhirnya berhasil diambil sini. Paling itu ada beberapa anak naik bajunya, naik badannya karena Iko om jahat ngebunuh orang. Sih nggak jahat sih ya setannya ya, baik. Bego. Sebenarnya baik. Tuh. Jadi ada beberapa lah pengembangan seperti itu, tapi kesini-sini jadi percaya. Karena gue dulu pernah agak sedikit dibohongi sama salah satu stasiun TV. Gue disuruh jadi host penelusuran gitu. Gue pikir hostnya tuh di depan TV ngeliatin salah satu ini, ternyata nyampe gue ditempel-tempelin GoPro di depan muka gue, disuruh menelusuri sendiri, anjir lah. Dan benar di situ gue dengar suara kunti, terus kayak semacam suara tokek itu nggak sih? Bukan tokek apa ya, gue nggak tahu cara ngomongnya gimana, tapi gue ngerasa di situ. Dan ternyata gue pulang, gue berhenti syuting di tengah-tengah. Gue satu-satunya gue keluar dari lokasi syuting adalah itu, karena gue dibohongi sama kru stasiun TV. Dengan konsep show-nya itu seperti apa. Ternyata mereka membutuhkan bintang tamu artis untuk dibikin uji nyali, bukan yang nge-host, tapi filmnya gue nge-host. Gitu. Terus akhirnya gue pulang, tuh tengah-tengah gue gak mau lanjut. Tiba-tiba di situ lah pertama kali gue ketemu sama Teteh tuh. Gue dikenalin sama manajer dulu mantan manajer gue tuh juga manajer beberapa artis lah. Dibawalah untuk bersihin, datang astagfirullahaladzim, adek bawa satu RT ke sini. Katanya Serem ya. Emang ngerasa berat banget sih. Nah, semenjak beberapa adegan bukan adegan, Kejadian. momen-momen itu dalam hidup gua, sekarang gua ya percaya. Gua tahu rasanya kalau udah rasanya ditempel atau didatengin tuh gua udah kerasa, meskipun gua nggak bisa lihat. Sebelum disantet apa sesudah? Sesudah. Biasanya gitu ya, karena ada efek dari pergesekan gaib. Ya, jadi sensitif. Gua nggak ada ya. Ini mungkin orang nggak akan percaya, karena hanya gue yang bisa merasakan gitu, tapi atau orang mungkin yang pernah merasakan. Jadi saat gue lagi di rukiah itu, gue kerasa kayak energi gue tuh kesedot, kayak ada yang narik gue gitu pas gue lagi di apalah, gue nggak tahu dia apa yang si Teteh lakukan itu. Sensitif, udah mulai masuk ke sensitif. Jadi saat gue lagi doa, terus tiba-tiba kayak begitu sendiri badan gue bereaksi sendiri, kayak narik gue sih gitu. Gue nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata karena mungkin orang kayak apa sih gak baik lu gitu. Ya mungkin buat orang yang pernah merasakan akan paham. Ya. Tapi kalau orang yang belum pernah merasakan mungkin nggak. Nah, semenjak itu gue percaya. Itulah namanya perjalanan supranatural. Kan ada perjalanan spiritual, ini perjalanan supranatural. Gitu. Tapi since then kalau gue bikin horor udah nggak pernah ada kejadian aneh. Termasuk di Buto Ijo ini. Buto Ijo atau Petaka yang baru saya syuting kemarin, nggak ada satupun kejadian lampir juga nggak ada. Ke gua ya, at least gua nggak tahu kalau ke orang lainnya. Cuman ke guanya nggak ada. Mungkin kami dipagerin juga kali ya. Bisa jadi. Gitu. Balik ke Buto Ijo lagi kita. Kasih alasan 5 alasan kenapa kita nonton Buto Ijo. Karena nggak usah 5, satu aja deh, satu yang beda. Film ini beda. Kalau misalnya orang bilang, film horor gitu-gitu aja. Ya ini udah di depan poster bedanya. Iya, jelas. Dari posternya sama judulnya udah Buto Ijo gitu. Dan gak ada apapun yang bisa menjelaskan, yang bisa mengcounter bahwa film ini tidak beda. Kan kadang-kadang orang selalu ngomong nih, filmmaker atau artis, oh ini beda, ini karena gini. Ya kalau gue sih, udah aja hantunya juga beda. Dan lu bikin ini buat anak-anak juga ya? Yes. Jadi ini sangat aman. Kamu tidak berdarah, tidak ada adegan pembunuhan yang ditunjukkan sebegitu brutalnya. Beda sama Ratu Petaka ya. Petaka tuh gore banget. Darah di mana-mana, dan ini enggak. Jadi memang gue pick and choose my battle. Memang gue pengen ada horor yang anak-anak masih bisa menikmati. Karena kan kita banyak banget nih nonton horor yang ada. Ini tuh nggak pantas buat orang bawa anak. Nggak, ya sepakat banget sih. Lo. Iya. Gitu, karena ada viral tuh anak-anak, man. Cuman kalau yang butuhin ini apa? It's safe to say. Oke, so kira-kira nih dari semuanya tadi, gue udah nggak sabar juga kan, pengen mencoba untuk nonton suatu hal yang baru nih di dunia perfilman horor Indonesia. Kapan bro? 15 Januari 15 Januari. Bentar lagi ya? 3 minggu lagi ya, sehari sebelum Isra Miraj.
Semoga teman-teman nonton di hari pertama. Layarnya nggak terlalu banyak karena filmnya banget yang kita yang minggu itu. Jadi semoga dengan layar yang gue dapatkan bisa maksimal. Dan gue berharap sih mungkin dari kalian berdua ya nanti ke depannya itu lebih banyak menggali sosok-sosok urban legend yang jarang diangkat. Oh tentu, itulah sarang demit. Kita mencari demit-demit yang baru. Betul. Dan sebenarnya menurut gue filmmaker Indonesia penulisnya itu karena itu lagi. 0 point lagi. Gitu dong. Tapi Jero masih ngasih cerita yang beda sih menurut gue. Beda. Kayak tadi gue ngeliat tumbal proyek, terus gue ngeliat apa namanya warung Makamurung, warung lagi Makamurung. Masih beda, masih ada hal-hal yang ada satu lagi nih yang bisa ditawarkan. Betul juga. Warung setan, warung demit belum ada kan? Lu buat. Oh iya ya. Oke teman-teman, nanti habis ini kita akan show trailernya. Dan justru kan tadi Mas Gani udah bilang layarnya terbatas, maka kalian harus nonton di hari pertama, hari kedua, karena ya beritulah industri bioskop. Kalau hari Kamis, soalnya hari Jumat kan agak mahal tiketnya, agak naik. Kalau bisa hari Kamis, lihat lah layar gue tahan. Betul. Tapi sayang karena kalau nggak disupport ya bisa jadi film itu akan gue menarik film ini setidaknya jalan lah. Mungkin nggak harus puluh juta penonton, nggak perlu sampai di 0 point juga, tapi setidaknya kalau misalkan ini jalan dan minimal 500.000 ke atas, itu bisa membuka peluang untuk demit-demit berbeda yang diangkat ke film. sepakat. Supaya nggak produser-produser atau investor berpikir kan apa gue bilang mendingan pocong dan kunti. Nah gue pengen mematahkan nih bahwa bisa loh, kita tuh nggak harus pocong putih kunti pesugihan sama santet-santet terus. Kita masih ada nih hal lain yang bisa kita angkat di Indonesia, dan itu yang membuat film ini awal susah dibuat karena gue banyak banget dapat penolakan dari berbagai produser dan investor untuk menginvestasikan uang mereka ke proyek yang nggak ada datanya bakal laku apa enggak. Jadi gue berharap setidaknya ada penontonnya. Dan gue juga berharap semoga film horor buat anak-anak lebih banyak lagi dibuat. Ya horor bukan cuma tentang bunuh bacok, setan serem, tapi ya penting juga karena penonton Indonesia bukan cuma seusia kita, ada anak-anak. Dibanding anak-anak nonton film yang bukan seusianya. Mereka anak-anak tuh banyak banget yang nonton horor. Benar. Makanya kenapa gue juga konsepnya agak kayak Goosebumps. Oh menarik. Goosebumps juga terinspirasi dari salah satu novel Goosebumps yang keluar dari pintu itu. Gue ngefans banget sama Goosebumps. Dan tetap seru gitu. Makanya kenapa jadinya Penunggu Rumah Buto Hijau. Nanti ada berikutnya Penunggu Rumah apalagi. Lo tau Goosebumps nggak? Tahu Penunggu Hantu. Gue Iya. Dan itu tetap seru kok, walaupun dibuat anak tetap seru gitu buat ditonton, tetap serem. Goosebumps pemburu hantu. Tawan nggak tahu deh. Goosebumps yang tahu kan novel-novel. Ketahuan nih nggak tahu. Itu Ghostbuster. Iya. Jadi Goosebumps itu salah satu novel yang legendaris buat anak 90-an. Oh iya. Ini loh novel-novel. Tahu gue. Tandanya gue satu angkatan nih sama Gandhi nih. Novel ini. Kaput. Ya, Gue langsung Google. Coba Google. Iya. Dan Nih, Welcome to the Dead House kayak gini. ya dulu gue ngoleksi. Nah, salah satu poster gue tuh terinspirasi dari Goosebumps. Keluar dari pintu gitu, tapi gue lupa judulnya apa. Ya. Dulu ada juga tuh apa ya, telepon kadal, gue lupa tuh idenya apaan tuh. Basement. oke. Ya. Ini salah satu bisa dibilang novel pelopor ini horror monster dan monster. Iya. Horror monster. Oh, salah satu juga yang membuat gue pengen banget bikin Buto Hijau karena gue suka creature. Oh, Gue suka banget kayak Wolfman, vampir, horor yang kayak Swamp Thing, Iya. atau kayak Jaws, Tremors. Gue suka banget tuh monster-monster. Iya. Frankenstein. Nah, makanya kenapa ya Indonesia yang bisa dijadiin monster ya? Gue cobain Butuh mirip-mirip sih. Ya monster tapi tetap relevan karena kan tetap hantu gitu yang udah dikenal ini ya. Jauh dari budaya Indonesia. Betul. Itu yang menariknya sih. Oke, Bu, terakhir ada yang mau disampaikan? Mungkin dari Dandi sendiri gimana nih? Mungkin pesan buat para penduduk demit di sini nih. Silakan nih. Buat nonton atau mempromosikan filmnya silakan. Itu buat keluarga demit ada YouTube nih, bukan keluarga demit beneran nih. Penduduk demit YouTube. Semoga bisa enjoy sama filmnya, bisa terhibur sama kisahnya yang gue sajikan dan gak mengecewakan di bioskop. Tidaknya mereka bayar untuk nonton di bioskop tuh masih kayak oke, gue terhibur. Dan semoga ada filmmaker yang lebih banyak lagi untuk mengangkat
demit-demit yang berbeda di Indonesia. Masih banyak banget. Banyak Karena banget. kalau Google kayak ini belum dibikin, kok belum ada yang bikin. Kalau kita tuh kaya seperti budaya, tapi kenapa itu aja? Gue ada beberapa IP hantu yang memang public domain ya, lu pun bisa bikin. Gue datang ke produser, Pak, habis butuh gue mau bikin di Abu Gandhi, siapa mau segitu. Padahal kan lu belum tahu, lu pengen nyoba, justru malah orang malah bingung, orang bosan sama yang gitu doang. Setuju sih. Tapi justru kalau namanya harus besar jadi poin lo. Dari tadi kalimatmu tuh pressure mulu lo ke gue lo. Padahal dia senior gue. So kalau gitu kita tunggu aja Zero Point kapan disantetnya ya. Astagfirullahaladzim. Tandanya semakin tinggi bro ya kalau kayak gitu ya. Gitulah. Thank you banget Gandhi udah datang ke Sarang Demit. Gue sedikit nambahin, kalau teman-teman suka sama storytelling tentang horor apapun itu, apalagi berkaitan dengan legenda, gue rasa Penunggu Rumah Buto Ijo ini menjadi film yang tepat buat teman-teman nikmati di bioskop bareng sama keluarga, bareng sama teman-teman, karena ini balik lagi untuk semua usia. Dan kalian menikmatinya di tahun baru dengan pastinya vibes baru juga. Ya, oke. Terima kasih semuanya, gue Jero. Dan gue Bo, Sarang Demit, Izin pamit. Kamu mau ngonten buat apa sih bang? Kan juga kalau gue tahu, gue kasih tahu. Ali. Badannya lebih besar lagi. Warnanya hijau. Buto Ijo dong. Buto Ijo. Seriusan, hampir setiap tahun suaranya selalu ada. Apalagi semenjak Riza meninggal. Kalau kamu beneran jin Buto Ijo, berarti dongeng Timun Mas beneran ada dong. Kayaknya dia nggak akan suka deh sama Om. Buto Ijo ini bisa mangsa calon santapannya kalau emang benar-benar takut. The Devil's Hour? Apa itu? Jam 3 pagi. Waktu aktivitas demonik terkuat dari 24 jam.